Selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Udah pada cantik sama ganteng-ganteng semuanya. Hebat. Sudah siap ya? Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita mau panjatkan syukur kita sama Tuhan. Siap? Oke. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam yang indah, tidur yang nyenyak. Terima kasih kami boleh bangun pagi ini. Kami mau memuji Tuhan dan Engkau yang memberkati pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, lagu pertamanya Terima Kasih Seribu. Siap adik-adik? Cici udah ditemenin Koko Marvel nih. Siap ya? 1, 2, 3. Sebelum mendengarkan firman, mari kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Kan adik-adik? Ayo. Selamat pagi adik-adik. Yuk, sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, kita akan sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi dan terima kasih untuk hari Minggu yang indah yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik sudah siap? Mari kita sama-sama mendengarkan cerita
dengan tayangan berikut ini. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bertemu kembali di GKI Kompak News pada pagi hari ini di acara Sekolah Minggu, dan kesempatan pagi hari ini adik-adik akan ditemani oleh Cici Greta sebagai reporter. Baiklah, pada pagi hari ini yang sangat luar biasa indah, senang sekali Cici Greta bisa kembali menemui adik-adik. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, serta selalu rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Adik-adik, pada pagi hari ini, reporter Anda, Cici Greta, akan mengajak adik-adik mewawancarai seorang bapak yang sangat kita kenal. Dan pasti adik-adik sudah pernah mendengar nama beliau. Beliau adalah Bapak Paulus, salah seorang rasul yang sangat setia dan seorang pengabar Injil yang mencintai Tuhan Yesus. Bapak Paulus selain setia juga tidak jemu-jemu, tidak kenal lelah mewartakan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita semua, adik-adik juga, sehingga Tuhan Yesus mau memberikan dirinya untuk disalibkan dan memerdekakan kita semua dari dosa. Baiklah adik-adik, bagaimana dan seperti apa sih Bapak Paulus itu dalam melakukan kegiatannya melayani Tuhan dan memberikan kasihnya kepada Tuhan Yesus? Mari kita segera temui Bapak Paulus. Roll kamera, action. Selamat pagi Bapak Paulus, saya Cici Greta dari GKI Kompak News dari Komisi Anak. Senang sekali pagi hari ini ketemu Bapak Paulus. Bagaimana kabarnya Bapak Paulus? Saya baik. Terima kasih. Saya lihat Pak Paulus ini selalu kelihatan sehat ya. Terima kasih. Saya sehat seperti ini karena ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Pak Paulus bisa bercerita untuk anak-anak sekolah minggu yang sedang mendengarkan dan melihat dari rumah. Bagaimana sih Pak Paulus bisa menjadi orang yang begitu mengasihi Tuhan Yesus? Maaf, Cik Greta tadi bertanya tentang apa? Bisa diulangi lagi? Baik, begini Pak Paulus bisa bercerita kepada adik-adik sekolah minggu yang sedang melihat dan mendengar di rumah. Bagaimana sih Pak Paulus bisa begitu mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus? Saya malu menceritakannya. Saya bukan orang baik. Dahulu saya mengejar-ngejar namanya orang Kristen. Bukan hanya mengejar, bahkan sampai ke mereka sembunyi pun saya mungkin tahu di mana mereka bersembunyi. Sampai pada suatu hari dalam perjalanan saya ke Damsik, Tuhan menjumpai saya, dan di dalam perjalanan itu saya bertobat. Saya mau menjadi pengikut Tuhan Yesus seperti saat ini yang saya lakukan. Mengabarkan Injil ke daerah-daerah di mana orang-orang membutuhkan kasih Tuhan Yesus melalui saya. Wah, jadi Bapak Paulus berkeliling ke daerah-daerah untuk mengabarkan Injil. Ya, betul sekali. Kemana ya Bapak kira-kira perginya ya? Apakah Bapak Paulus bisa bercerita untuk adik-adik? Baik. Sebentar. Saya keliling daerah-daerah di kota Yerusalem, dan di sana saya mengabarkan Injil, di mana Tuhan sudah menolong saya. Tuhan juga mau saya menolong orang-orang yang saya temui supaya mereka mau datang, mereka mau bertobat dan mengenal Tuhan Yesus. Mungkin tidak mudah, tapi karena dulu saya seperti pembenci orang Kristen, tapi Tuhan sudah menolong saya, menguatkan saya sampai hari ini, sehingga banyak orang-orang mau datang dan mau bertobat, mau mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau supaya saya juga mungkin bercerita buat Cici Greta dan banyak orang lagi di sini. Iya. Kalau gitu, apa pesan-pesan Pak Paulus untuk adik-adik sekolah minggu ya? Kelihatannya Pak Paulus ini banyak sekali mengabarkan Injil sampai ke Yerusalem. Kali ini Pak Paulus mampir ke Papua. Jadi, apa pesan-pesannya untuk adik-adik sekolah minggu?
Cici Greta harus ingat, adik-adik di rumah juga harus ingat, Tuhan itu penolongku. Tuhan penolong kita semua. Amin. Aduh, maaf, saya harus ke Makedonia. Di sana banyak orang-orang yang membutuhkan saya. Saya pamit dulu ya. Sampai nanti. Terima kasih Cici Greta. Sampai nanti adik-adik. Saya pamit. Ya, Oke. Tuhan memberkati. Aika, hati-hati Bapak Baik, Paulus. terima kasih buat Sampai waktunya. jumpa lagi. Ya. Hati-hati. Shalom. Shalom. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan Bapak Paulus mengatakan Tuhan mengasihi Bapak Paulus walaupun Bapak Paulus melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau menjumpai Bapak Paulus sehingga Bapak Paulus akhirnya menjadi orang yang sungguh mencintai Tuhan Yesus dan mau menjadikan hidupnya menolong orang lain. Adik-adik di rumah, apakah kalian juga mau seperti Bapak Paulus? Iya, ingat tadi pesannya Bapak Paulus adik-adik? Iya, Tuhan adalah penolongku. Saat ini di rumah tidak bisa melakukan banyak kegiatan, adik-adik harus tetap bersukacita dan menjadi penolong bagi sesama kita, terutama buat yang ada di rumah. Adik-adik, bagaimana caranya kita bisa menolong orang lain seperti yang sudah dipesankan oleh Bapak Paulus tadi? Gampang sekali adik-adik. Pada saat kita di rumah, mari kita membantu mama, papa, dan juga mungkin si mbak di rumah dengan melakukan pekerjaan rumah tangga. Tidak usah yang susah-susah adik-adik, yang mudah-mudah saja. Pertama, apabila adik-adik melihat ada sampah, bantu dan letakkan sampah tersebut di tempatnya. Apabila mama mungkin sedang mencuci piring, adik-adik bisa membantu mengeringkan piringnya. Dan apabila adik dan kakak kita mungkin sedang belajar, karena kita semua sekarang bersekolah dan belajar dari rumah, kita harus duduk diam dan memberikan kepada kakak ataupun saudara kita waktu yang tenang supaya mereka bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Dan jangan lupa adik-adik, kita juga harus selalu mendoakan bukan saja orang tua dan guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, tapi kita juga mendoakan sesama kita supaya semuanya diberikan kesehatan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan adalah penolong kita seperti yang dikatakan Bapak Paulus. Tuhan adalah penolongku. Baiklah adik-adik, demikian hari ini dari GKI Kompak News edisi Sekolah Minggu hari Minggu 17 Januari 2021. Reporter Anda, Cici Greta, undur diri. Sampai ketemu. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Bapak Paulus begitu bersemangat menolong orang lain. Karena itu, mari di dalam ayat hafalan hari ini kita juga mau meneladani bagaimana Bapak Paulus bersemangat memberikan pertolongan dan menyatakan kasihnya kepada orang lain. Kita buka dari Efesus 4 ayat yang kedua. Sekali lagi, Efesus 4 ayat yang kedua. Sudah ketemu? Baiklah, mari kita baca sama-sama. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sekali lagi sama-sama. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ya, begitu. Nanti diulang di rumah bersama dengan kakak, adik, mama, dan papa. Dan jangan lupa, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling
membantu. Baik, nah sekarang kita akan berdoa untuk menutup cerita hari ini. Yuk kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari Bapak Paulus yang begitu bersemangat menolong dan menunjukkan kasih kepada orang lain. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong kami, anak-anak Tuhan, untuk menolong dan memberikan kasih kami kepada orang lain, terutama kepada mama, kepada papa, adik, dan kakak kami, dan supaya kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, jangan lupa tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sampai ketemu minggu depan.